Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa 17 Februari 2026 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 14-21. Di dalam perahu, para murid sibuk memikirkan roti yang kurang, tetapi Yesus justru berbicara tentang ragi. Sebuah percakapan yang sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam maknanya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan ini dengan hati yang terbuka, karena mungkin saja Yesus juga sedang berbicara kepada keluarga kita hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Injil hari ini sederhana sekali. Para murid lupa membawa roti. Mereka mulai membicarakan kekurangan itu di dalam perahu. Lalu Yesus berkata, "Awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid mengira Yesus sedang berbicara tentang roti, padahal bukan. Yesus tidak sedang menegur soal makanan. Ia sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang ragi, analogi untuk menggambarkan pengaruh yang pelan-pelan masuk ke dalam hati. Ragi itu kecil, tidak terlihat. Tetapi ketika masuk ke dalam adonan, ia mengembang dan mengubah semuanya. Sedikit saja, efeknya besar. Ragi orang Farisi adalah sikap merasa paling benar. Kelihatan rohaniah tetapi sulit dikoreksi. Tahu aturan tetapi kurang kasih. Dalam keluarga, ragi ini muncul ketika kita sulit mengalah, ketika kita lebih sibuk membuktikan diri benar daripada menjaga hati pasangan atau anak. Sedangkan ragi Herodes adalah gengsi dan ketakutan kehilangan posisi. Herodes memilih menjaga citra daripada membela kebenaran. Dalam keluarga, ragi ini muncul ketika kita tidak mau minta maaf karena gengsi, merasa harga diri kita turun karena meminta maaf. Kita lebih senang mempertahankan ego, walaupun kita tahu sebenarnya itu keliru. Yesus berkata, "Awaslah, karena ragi itu bekerja diam-diam. Ia tidak masuk dengan suara keras. Ia masuk lewat kebiasaan kecil, lewat pola pikir yang kita biarkan, lewat emosi yang tidak kita kendalikan." Di dalam keluarga, ragi buruk sering datang sendiri,
dan mudah sekali memfermentasi kita ataupun anggota keluarga lainnya. Ragi buruk tidak perlu diundang. Ia datang lewat rasa lelah, lewat tekanan pekerjaan, lewat perbandingan dengan keluarga lain, lewat media sosial, lewat luka lama yang belum sembuh. Tanpa sadar, kita membawa pulang suasana hati yang tidak sehat. Lalu, sedikit demi sedikit, suasana rumah ikut berubah. Sementara itu, ragi yang baik harus kita pilih dengan sadar. Ragi yang baik tidak otomatis tumbuh. Kesabaran tidak muncul begitu saja. Kerendahan hati tidak datang sendiri. Kelembutan tidak muncul spontan ketika kita sedang emosi. Ragi baik harus dipilih. Dipilih ketika kita sebenarnya ingin membalas, tetapi kita menahan diri. Dipilih ketika kita ingin menang argumen, tetapi kita memilih mendengar. Dipilih ketika kita merasa benar, tetapi kita berkata, "Maaf ya." Dipilih ketika kita lelah, tetapi tetap menyempatkan doa bersama. Sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari juga adalah ragi yang baik. Tetapi ia baru bekerja jika kita izinkan masuk. Jika hanya didengar tetapi tidak direnungkan, ia tidak akan mengubah adonan hati kita. Sebagai suami dan juga ayah, saya juga merasakan bahwa nada tinggi itu datang sendiri. Ego itu muncul sendiri. Tetapi untuk bersikap lembut, saya harus memutuskannya. Untuk mengampuni, saya harus mengizinkan hati saya dilembutkan. Untuk membangun suasana damai, saya harus sadar bahwa suasana rumah seringkali mengikuti suasana hati saya. Ragi baik memang kecil. Satu kalimat lembut, satu pelukan, satu doa singkat sebelum tidur. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, ia mengembang. Ia membentuk karakter, ia membentuk anak-anak kita, ia membentuk budaya keluarga kita. Yesus tidak menyuruh murid-murid membawa lebih banyak roti. Ia menyuruh mereka berjaga-jaga terhadap ragi. Hari ini mungkin kita tidak kekurangan roti, tetapi kita perlu bertanya dengan jujur, ragi apa yang sedang bekerja dalam keluarga kita? Dalam keluarga, ragi buruk sering datang sendiri. Ragi baik harus kita pilih dengan sadar. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Februari 2026. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.